Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ganesha dan kali ini kita kedatangan tamu nih yang gak kalah spesialnya dari tamu-tamu kita sebelumnya. Betul sekali. Jadi di sini kita kedatangan salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Glaga atas nama Kak Tasya. Panggilannya mau dipanggil Kak Tasya atau nama lengkapnya ini Kak Tasya apa kalau boleh tahu? Panggil Tasya aja. Panggil Tasya aja. Oke. Jadi Kak Tasya ini kalau boleh tahu lulusan SMA Negeri 1 Glaga tahun berapa Kak? Kalau boleh tahu. Tahun 2018. Oh, 2018. Iya. Berapa tahun yang lalu ya itu? Wow, sudah berapa tahun yang lalu, tua 8 sekali. tahun ya. Wow. Kita kalau tahun 2018 masih kelas Iya, berapa, kita Gil? masih kelas 2 atau 3 mungkin ya. Apa? SD. SD. Ya kali SMP Kak. Oke. Lagi ngapain itu kelas 2, 3 SD itu? Kelas 2 3 SD apa? Mungkin kita masih main-main ya. masih ngemut krayon Iya, kayaknya, mungkin ya. SD itu ada ngemut krayon? Iya. Kan? Anak kecil kan namanya. Kan? Nggak bahaya tapi ngemut krayon. Nggak bahaya dong, kan kita kuat. Oke. Oke, mungkin Akila mau nanyanya secara tuh dulu nih buat mulai. Boleh. Jadi saya izin tanya ya Kak Tasya. Boleh. Untuk saat Kak Tasya di SMA itu kesibukan Kak Tasya atau kegiatan yang Kak Tasya lakukan tuh apa saja kalau boleh tahu? Sekolah. Ya. Ya. Yes. Sekolah, garap tugas, banyak banget. Tapi sekarang banyak tugasnya nggak? Kayak ngerjain PPS atau itu Ini boleh dibilang kalau nggak ya kita kalau kena, namanya anak SMA ya. tetap kita kena nggak ya? Enggak. Ini kira-kira? kata-katanya ada banyak pembicaraan kalau gak boleh kasih PR, gak boleh kasih PR, tapi kayak masih ada. Kalau Masih ya? Masih. ya Kan kita juga harus lihat sudut pandang nggak sih? Iya betul. PR itu not necessarily bad. Nah, Iya. Sebenarnya betul. buat orang-orang yang kurang suka belajar, PR itu sangat membantu. betul Salah sekali. satunya adalah Contohnya saya juga. saya juga kamu? Iya. Enggak, kayaknya kamu ambisius. Aduh, kita sefrekuensi kamu. Oh, Kamu beda kayaknya ya? sefrekuensi. Nah, ini- Beda level. Iya. terlalu ekspektasi. Aku balik lagi ya. Jadi kayak sekolah, garap tugas, terus habis itu paling kalau misalnya yang agak serius dikit itu setiap hari Minggu join klubnya Pak Jad Niko Guru Dunia. Shout Nah, out itu- Pak Jad Niko. Pak Jad, I love you. Pak Jad join itu latihan kimia gitu. Ada beberapa anak, berapa ya? Kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada nama saya, Natasha, terus habis itu Shirley, terus Akbar, sama satu lagi Adit sama Deo. Nah itu berenam itu setiap hari Minggu, hampir setiap hari Minggu kecuali Wow. ada halangan gitu. Terus habis gitu apa lagi ya? Paling mayoritas itu sih kesibukannya. Oh sama when I was in high school suka banget nonton YouTube kayak I'm a big Konten apa YouTuber. tuh Kak yang suka ditonton? Aku suka yang ngedewi my life gitu zaman dulu. Oh iya ya, vlog. Oke. Iya, Vlog. cozy, iya. Kalau zaman sekarang kan itu consider as cozy videos gitu Oh, kan. iya. Yang kayak dimakan, ditonton sambil makan. Iya. Kayak gitu. Kayak gitu. Kalau dimakan bahaya dong Kak. Sama kayak tips-tips gitu biasanya. Dulu tips apa ya? Kayaknya dulu aku sering lihat tips how to study well kayak gitu. Self improvement gitu ya Kak. Self-improvement Yes. gitu. Estetik. Kak Tasya ini passionnya dulu itu di kimia apa gimana Kak? Well, kalau misalnya ngomongin itu sebenarnya kalau boleh jujur belum kelihatan secara jelas gitu passionnya mau kemana, but I just do it. Oh, go with the dikasih flow. kesempatan. Yeah, like one of my motto in life is like go with the flow gitu. Nah, kayak gimana flownya itu macam-macam ya. Tapi kayak pada saat itu karena ditawarin, terus habis gitu kayak I try to be grateful for that, and I'm always be grateful for that actually. Like it kind of like built me. Belajar kimia itu sama belajar sama Pak Jad juga itu jadi ya jalanin aja gitu, dijalanin. Terus selain itu juga dulu saya suka sama bahasa Oh, iya. Literature. terus sama kemudian pas kelas 11 itu saya dapat kesempatan ditawarin buat nulis juga KTI sama Pak Irul zaman dulu. Terus kalau pas bahasa Inggrisnya itu sama Pak Cahyo. Sebenarnya kalau bahasa itu kayaknya mulai SD, cuman pas kelas 11 itu saya dapat kesempatan ditawarin sama guru untuk why not you try to join debate team gitu. I was like, really? Was my English that good? I was like that, but why not? Again, like go with the flow, why Go with not? the Just flow. try. Yes. Yeah, and keep trying.
it's like a big key. Tapi kalau saya sama Akila ini kan juga dulu juga dulu. Kalau Iya, sekarang itu kan sekarang. tim debat juga ya. Iya. Nah, saya ini berarti adik-adiknya Kak Tasya Iya, ini. kok kan? saya doang sih, kan aku Oh, juga. Kami. Nah, kalau katanya Pak Cahyo ini dulu timnya Kak Tasya ini punya banyak prestasi kalau pas Wah, di iya NSC. banget nih, aku sudah tidak sabar untuk mendengar ini. Dengar dari sepuhnya langsung. Iya, betul. Itu ya kalau prestasinya pas zaman saya itu kebetulan saya kan newbie pas kelas 11 kan, jadi saya gak join pas kelas 10, tapi iya pas zaman kelas 10 tuh memang udah sering ikut di kabupaten juga, sama pernah mewakili di provinsi pas saya kelas 11. Wow. Itu ya gitu. Nah, itu Itu latihannya gimana Kak? Latihan waktu Kak Tasya debat itu sama kan jelas Kak Tasya kalau waktu kelas 11 itu juga harus mempersiapkan buat kelas 12 kan. Iya. Oh, iya. Belum tadi ada KTI, ada kimia, Ya ada tapi debat. it's not like running in the same time gitu kan. Yeah. Ya kalau misalnya kayak gitu, wow kayaknya butuh waktu sehari 48 jam mungkin ya kalau kayak gitu. Enggak kok, sebenarnya enggak segitu-gitunya banget. Maksudnya I'm not a ambitious and high achieving person juga at that time gitu kan. Jadi pas waktunya kimia hari Minggu ya latihan kimia, pas waktunya latihan debat ya latihan debat. Pas itu latihan debatnya di rumah Pak Cahyo sama teman-teman debat Arum sama satu lagi yang adik kelas. Ya, yang adik kelas pakai kacamata. I'm sorry, I forgot your name. Itu, terus kalau KTI, nah KTI itu kayak kalau nggak salah ya timelinenya beda. Jadi dan itu KTI-nya nggak nulis sendirian, saya sama teman saya, Nana namanya, Sandina Nurdiana. Itu kalau nggak salah itu sesudah atau sebelumnya debat gitu. Jadi nggak at the same time gitu. So, can I ask how was your feelings when you joined those competitions, kayak misal KTI kayak wah nulis, misal debat kayak aduh case building, aduh latihan speech gitu-gitu. Itu kayak gimana perasaannya Kak Tasya saat melakukan hal-hal seperti itu? Actually, like my honest feeling is like because I'm kind of like a person that go with the flow. So when I prepare those things, I didn't feel any pressure at all. But when it comes to like I am facing the opponents like in debate, as like, oh, okay, things getting serious here. Okay. I need to prepare myself. I get like pack it up, just do your best. And so yeah. Rasa nervousnya datangnya pas tepat hari itu juga. Iya. And before, I still remember before I did the debate competition, like it was from biasanya kan mulai pagi kan. Iya. Jadi aku kayak berdoa dulu ya Allah. Yang penting jalan dulu ya Allah. Bismillah kayak gitu. Terus ketika ada go with the flow. Nah, go with the flow. Nah, Kak Tasya, jadi kalau dilihat dari tahun-tahun baru ini ya, itu kan di sosial media itu sebenarnya udah banyak ya motivasi-motivasi buat anak-anak SMA itu buat nyoba hal-hal baru. Nah, tapi kalau dilihat-lihat adik-adik SMA, SMP itu banyak juga yang masih ragu buat nyoba hal baru gitu loh. Mungkin sedikit takut ya. Kalau menurut Kak Tasya itu hal-hal yang mau dilakuin itu mending dilakuin terlebih dulu. Masalah sukses atau enggaknya itu kan nanti itu takdir Tuhan. Betul. Nah, kalau saran Kak Tasya ke adik-adik itu menurut Kak Tasya dicoba dulu aja. Kayak kita ibaratin kalau misalnya di depan ada tanong terowongan, kalau misalnya pasti takut itu ada, dan takut itu manusiawi gitu kan. But if we're not trying to overcome it, we will always stuck in that same place gitu. Nah, at that time I was like having those kind of mentality, and it's like go with the flow, super go with the flow kayak zaman sekarang. I go with the flow but with intention. Okay, so it's like clear where I want to go. I want to try this. But at that time I was fortunate enough, and I'm forever be grateful for my teachers who found me and can like given me opportunities to try new things. So if opportunity comes to you, then you should definitely try it. Why not? Like kalau misalnya pun salah itu bisa jadi pembelajaran. Okay, then I'm not going to try that anymore. Or if it works for you, like always try to imagine the best case. Jangan only
imagining the worst case. Karena kalau misalnya kita selalu mikir jeleknya dulu, pesimisnya dulu, kita nggak kemana-mana. Tapi kalau kita, oke, aku mau coba ini, seenggaknya kalau misalnya aku nggak berhasil dalam hal ini, aku masih dapat pembelajaran dari hal ini, dan itu terus dilakukan. Mungkin kedengarannya klise dan di mana-mana sudah sering disampaikan, but trust me, manusia-manusia yang kayak go with the flow, yang kayak super chill. Kalian kalau misalnya tanya sama teman-temanku, pasti teman-temanku bakalan jawab, iya Tasya chill gitu, santai banget gitu. Mungkin kelihatannya aku rajin karena aku sebenarnya rajin dan responsible. It's kind of like two different things. Okay, kayak kalau misalnya homework kan it's something that we have to do in our home. Yes. That's why it is homework, right? Yes. Bukan di sekolah kan. Yes. So if they consider that as rajin, well then I'm thankful for your opinion gitu kan, from your POV gitu kan, mengerjakan homework ke dalam kerajinan itu gitu. Tapi ya itu tadi, coba dulu aja and see gitu. Nah dalam penting juga ketemu sama orang-orang itu yang sevisi. Betul. Ya itu nanti kalau di kuliahan itu makin kerasa sama orang-orang yang satu visi mau maju bersama, itu penting gitu. Jadi kayak coba dulu aja, yakin coba dulu aja. Tapi ya, guys, iya, coba dulu aja. Coba dulu aja. Selama cobanya itu dalam hal yang positif ya, misalnya kayak ikut debat, ikut olimpiade, lomba-lomba. Iya. Mayoritas di dunia ini orang yang sukses pun itu menurutku juga gak bakalan gak punya insecurity dan gak bakalan gak punya ketakutan. Justru itu yang bikin kita manusia, dan kita selama masih jadi manusia, it's good to have that gitu, supaya kita nggak terlalu meninggi kan, gitu. Mencoba semuanya sebelum tua kalau katanya. Iya betul. Coba dulu aja. I'm actually into a new hobby that I loved back then when I was in elementary school, which is crocheting, you guys. And I try to come back to that hobby again, and I enjoy it so much better than when I was writing something. I was like, hey, I'm very great. Yeah. Mau lihat gak? Aku bawa sih sebenarnya. Do you wanna see? Kita harus lihat sih kayaknya. Okay, wait. Crochet. Mungkin ini bisa menjadi motivasi Motivasi udah ada, kalau pengen coba. Oh itu. Ini tuh coba aja guys, di internet itu ada banyak sekali, apalagi sekarang kan ada banyak sekali tutorial kayak gitu, and it's not hard. Mungkin Kak Tasya juga bisa bikin tutorial. Kak Tasya tutorial bikin crochet. Iya, tutorial crochet. If you like this, ini adalah produk, coba dulu aja, kayak just buy the equipment, or if you don't have, then maybe your friend have, ya kan? It's better to ask. Oh, sama kalau misalnya nggak tahu, coba tanya aja, pasti di mana-mana ada jawabannya. Jadi enggak lihat video-video yang ada di sosmed, yang ada di Instagram, Pinterest, banyak. Resourcesnya banyak sekali. Resourcesnya ada banyak sekali sekarang gitu. Kamu mau nggak? Enggak, terima kasih. Aduh. Ya kamu kan ini bunga-bunga, nanti dikira dari siapa? Jadi enak Kak. Gitu, just try, trust me. Just try. Just try. Sehubungan nih. Just try. Sehubungan sama tadi Kak Tasya kan juga ngomongin kuliah ya. Nah, Kak Tasya kan lulusan tahun 2018. Iya. Nah, jelas sudah kuliah lah ya. Iya jelas dong. Alhamdulillah. Kak Tasya ini kalau boleh tahu kuliahnya di mana sama jurusan apa? Saya kuliahnya di Universitas Gadjah Mada, jurusan sastra Arab. Oh, Jogja, di Jogja. Sesuatu di Jogja. Apa sesuatunya? Kak Tasya. Jadi kalau boleh nanya nih Kak ya, kenapa Kak Tasya memilih sastra Arab? Actually, Arabic literature was not my very first choice at that time. Itu kayak pilihan ketigaku. Gitu takdir kan. Tuhan. Iya, actually itu kayak takdir Tuhan. Kan dulu aku kan IPA. Iya. Nah, terus berarti kan aku harus lompat ke soshum kan, karena sastra itu masuknya rumpun sosio humaniora gitu. Nah, ini ini contoh kalau tidak mencoba teman-teman. Aku kasih contoh beneran kalau tidak mencoba ya. Temenku ada yang dulu itu satu kelas sama aku. Itu dia IPA, berarti dia pengen masuk hukum. Linjur berarti ya Kak ya? Linjur juga kan berarti. Ya. Nah dia selama sekolah itu aku lihat dia di jam tertentu dia itu emang belajar banget SBM. Zaman dulu namanya SBMPTN. Nah sementara aku kayak bingung, aku harus belajar yang mana dulu. Akhirnya I didn't try anything at all. Nah akhirnya aku menyiapkan itu semua. Perpindahan jurusan itu, belajarnya itu 3 minggu sebelum SBM. So it's like
kayak gitu kan, kayak gitu. Tapi ya nggak terlalu sampai nggak tidur gitu sih, tetap tidur. Alhamdulillahnya kan walaupun kita IPA kita tetap dapat muatan IPS-nya ya. Iya. Nah Iya, pas itu iya. aku dapat ekonomi sama sejarah kan tetap ada kan. Jadi seenggaknya ada 2. Yang belum itu adalah geografi sama sosiologi. Jadi itu yang kayak harus belajar mulai nol, gitu 2 itu. Nah ya udah, terus ternyata pas tes itu ternyata keterimanya di sastra Arab gitu. Alhamdulillah. Mungkin dari proses-proses itu juga ya takdirnya memang mengarah ke sana ya. Mungkin karena kita sudah terjadi, jadi kita bisa bicara kalau itu takdir. Dan itu menurutku terbaik, pilihan terbaik, maksudnya sesuatu yang terbaik yang bisa dikasihkan ke aku, karena dari belajar di sastra Arab UGM dan belajar bahasa Arab sama sastra Arab itu giving me lots of insights, like thoughtful insights. Really, it builds me a lot as a human, for real. Betul. Tapi akhirannya masih go with the flow dengan bahasa Arab, sastra Arab itu kan. Iya, go with the flow. Itu kan kayak, jadi karena aku gak punya basic bahasa Arab gitu, jadi aku harus belajar mulai nol. Iya. Nah, aku belajar mulai nol. Pas aku masuk itu ada native, ada pertukaran, ada UGM pas itu mendatangkan native speaker dari Mesir. Astagfirullahaladzim. ngomongnya pakai bahasa Arab, dan bahasa Arabnya itu cepet coy. Nah, for your information ya, bahasa Arab Mesir sama bahasa Arab Fusha, orang Mesir itu kalau ngomong itu kayak jim jadi goin, jadi Jamil. Saya kan Jamil kan? Iya, Jamil. Jamil itu cakep. Iya. Jamilah Cantik. tapi buat perempuan. Iya. Jadi Gamil. Kayak sudah bahasa Arabnya nol terus diganti-ganti gitu, jadi aku kayak gitu, kayak literally kayak gitu gitu. Kayak American Adaptasi. English sama UK English ya. Iya. Bedain banget gitu. Iya, tapi ini beda hurufnya sampai Iya. hurufnya, jadi kayak harus berpikir gitu. Itu susah banget sih. Tapi lanjutannya kan aku dengarnya ini Kak Tasya S2 itu ambil apa? Kajian budaya Timur Tengah. Oh. Jadi kayak hampir ngelanjutin but not necessarily ngelanjutin karena ini kebudayaan gitu. Oh, lanjutannya dari S1 tapi bedanya yang ini cuma belajar di kebudayaannya yang ada di Timur Tengah. Lebih gede sebenarnya. Sastra kan ya sastra, Iya. karya tulis gitu kan. Tapi kalau kebudayaan itu sebenarnya secara general semuanya. Kita makan, Wow. kita minum. Maksudnya kebudayaan Semua tradition yang dilakukan oleh orang bukan, Timur Tengah. enggak, ini secara ini antara sastra dan kebudayaan. Jadi kayak lebih luas. Oke. Oke. Kak Tasya, jadi kan untuk lanjut ke kuliah itu kan jelas persiapannya banyak. Betul. Nah, terus habis ini kan saya sama Akina ini juga mau kuliah. Iya. Habis ini naik kelas 12. Iya. Sarannya Kak Tasya buat adik-adik kelas nih yang mungkin ingin melanjutkan ke perguruan tinggi itu apa? Sarannya jangan bingung. Kayak aku tadi kan sudah bilang kan, I was a bit confused back then. Which one should I prioritize? Gitu. Jadi instead of being confused, just pick one and do it one by one. I still remember my friend's advice. Satu-satu tek tek tek. So it's like satu-satu tek tek tek. Just pick one, grab one, and do it, and then do another thing after you finish one thing, gitu. Terus sampai semuanya terpenuhi, gitu. Sama belajar juga buat menyusun prioritas, gitu. Kualitas daripada kuantitas berarti ya. Betul. Iya, iya. Fokus pada satu hal terlebih dahulu, baru kalian bisa mengerjakan hal selanjutnya. Iya. Gitu. Saya kalau ngerjain semuanya itu nanti gampang cepet burn out sama capek gitu loh. Betul. Terus akhirnya besoknya nggak kerjain lagi. Jadi Iya. kita kerjain, kita kasih istirahat, kita kerjain gitu sih. Itu best strategy ever. Jadi kayak satu-satu tek tek tek, dan itu lebih efektif, efisien. Tapi kalau misalnya memang tipe orangnya yang bisa melakukan semuanya dalam satu waktu dan dia oke aja, well why not? Yang pasti adalah pick one and do it. Pick and do itu. Daripada bingung, instead of bingung. Karena bingung itu cuma bingung di kepala, tapi kalau nggak ada yang dilakukan, bingung terus, nggak ngapa-ngapain. Betul Gitu. betul. Jadi didengar ya teman-teman yang masih bingung. Yang bisa dibingungin tuh mungkin ininya nanti pilihannya apa. Iya betul. Nah itu yang harus diomongin sama diri kalian, sama orang tua juga, gitu. Tapi kalau misalnya
khawatir. Kalau zaman sekarang nggak perlu khawatir tentang biaya kayaknya, soalnya ada banyak banget beasiswa. Iya betul. Beasiswa bidik misi, beasiswa unggulan gitu. Nah, yang terakhir nih Kak, kira-kira apa pesan untuk para siswa-siswi di SMAN 1 Gelaga nih Kak? Ya semangat ya. Kayak zaman-zaman SMA itu zaman-zaman banyak pusingnya, tapi semangat aja, dijalanin aja. Go with the flow. Go with the Kembali ke go with the flow. Ya, Hari go with the slogannya flow, go with the flow, tapi kayak go with the flow yang positif, bukan yang kayak di zaman sekarang soalnya dijalanin dulu aja, itu konotasinya negatif karena in a toxic relationship kind of thing kan, kayak yang ini dijalanin dulu aja, tapi dijalaninnya itu beneran jalan dan jalan gitu. Ada lagi ini apa namanya, satu quotes yang paling bagus pas aku belajar bahasa Arab pas S1 itu adalah haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan. Apa itu Wah, apa artinya? itu? Artinya itu bisa haitsuma bisa hinama ya, jadi kayak kapanpun bagaimanapun kalau kalian itu terus jalan di jalan yang lurus, maksudnya itu ya bekerja Jalan yang dengan benar. sepenuh ya, jalan yang benar kan luas kan, maksudnya itu kayak tetap jalanin, dan itu kayak tidak menceng, maksudnya tidak yang cara aneh-aneh ya, itu nanti Allah akan memberikan kalian itu kesuksesan itu aku dapat pas sintaksis itu grammar gitu. Sintaksis itu nahu, sintaksis itu grammar, part of Grammarnya grammar. bahasa Arab gitu Iya, kan? iya, Wow. itu pas itu aku dapat itu belajar mahfudzat apa kata-kata mutiara Arab gitu, dan itu sampai sekarang sangat membekas di hati, pikiran, semuanya, dan selalu aku pegang itu sih. Jadi Mungkin untuk saat ini aku sedang memikirkan untuk S1 di jurusan guys, sastra Arab ya. because sastra learning Arabic as a language, it will broaden your insights. Soalnya itu kayak banyak banget. Jadi karena bahasa Arab itu nahwu, sorof, itu grammarnya itu kompleks, dan itu kayak aku sukanya tuh dia itu harus mengerti posisi gitu, supaya dia bisa dibaca kan. Arab pasti nggak ada harokatnya, dan itu kayak ngasih secara implisit ngasih tahu ke kalian kalau you have to understand where you have to stand in order you to stand boldly and strongly gitu. Jadi itu Arabic Indah banget. Sangat indah. Oke, itu mungkin adik-adik atau teman-teman bisa mengambil motivasi yang barusan diberi oleh Kak Tasya. Sebenarnya motivasinya itu simple dan juga sering didengar, tapi kadang kita itu meremehkan seberapa besar impactnya nanti di Iya, kehidupan. sangat impactful. harus dicoba Harus dicoba. biar tahu impactnya segimana besar. Coba aja dulu. Betul. Baik. Terima kasih ya Kak Tasya Terima sudah kasih Kak Tasya. meluangkan waktunya untuk mengikuti podcast Ganesha pada hari ini. Iya. Makasih, such an honor Ada for me. pesan terakhir ke para pendengar? Pesan terakhir tuh kayak lagu nggak sih? Ya, Enggak ya, Boleh, enggak. boleh. Oke. Pakai bahasa Arab enggak apa Kak? Pakai bahasa Arab untuk penutupan. Itu Iya, tadi betul, ya betul. teman-teman ya, haitsuma atau hina matastaqim yuqaddir lakallahu najahan. Amin. Amin. Ila liqa ma'assalamah. Aduh. Oke, baik, terima kasih semuanya telah menyaksikan podcast Ganesha pada hari ini, dan juga terima kasih kepada Kak Tasya dan Terima juga kasih. Kak Akila Terima kasih, sudah Dimas, meluangkan Kak Tasya. waktunya Terima kasih, Kak untuk Dimas dan Akila. melakukan podcast Ganesha pada hari ini juga. Semoga semua hal yang disampaikan pada hari ini dapat memberi kesan kepada kalian semua dan Amin, juga amin. bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.